Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asparlindo Uri dengan Stanbook A1J1 19038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada hewan vertebrata dan invertebrata. Mata kuliah struktur hewan dengan dosen pembina Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Sebelum membahas sistem indera pada hewan vertebrata dan invertebrata, kita harus tahu apa itu sistem indera. Oke. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecap serta peraba. Satu sistem indera pada vertebrata atau hewan bertulang belakang, yakni sistem indera pada ikan, sistem indera pada katak, sistem indera pada reptil, sistem indera pada burung, dan sistem indera pada mamalia. Kita mulai pada sistem indera pada ikan. Ikan memiliki indera yang disebut gurat sisi, mata, alat pendengaran, dan alat penciuman. Gurat sisi pada ikan berfungsi mengetahui perubahan air, sehingga ikan mengetahui kedudukannya di dalam air. Indera yang berkembang baik pada ikan adalah indera penciuman dan indera penglihatan. Indera penglihatan pada ikan berupa sepasang mata yang dilindungi selaput yang tembus cahaya. Indera penciuman pada ikan terdapat di dekat mulut. Indera pendengar ikan hanya terdiri dari telinga dalam saraf yang berfungsi sebagai organ pendengar, dan alat keseimbangan indera pendengar ini kurang berkembang baik. Oke. Yang kedua, sistem indera pada katak. Pada katak, indera penglihatan dan indera penciuman berkembang lebih baik daripada organ indera yang lainnya. Indera penglihatan pada katak berupa mata yang dilindungi kelopak dan membran tembus cahaya yang disebut membran nictitans. Membran ini berfungsi menjaga kelembapan mata selama di darat dan menghindari gesekan selama di air. Indera pendengar pada katak hanya terdiri dari telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Bagian telinga paling luar berupa selaput gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi menangkap getaran suara. Yang ketiga yaitu sistem indera pada reptil. Indera pada reptil yang berkembang dengan baik adalah indera penciuman. Pada kadal dan ular, indera penciuman terletak di langit-langit rongga mulutnya, berupa lubang-lubang kecil yang tepinya mengandung sel-sel saraf penciuman. Yang keempat yaitu sistem indera pada burung. Indera pada burung yang berkembang dengan baik adalah indera penglihatan, yaitu mata. Mata burung dapat berakomodasi dengan baik. Burung yang hidup dan mencari makan pada malam hari pada retinanya banyak mengandung sel batang. Sedangkan burung yang hidup dan mencari makan pada siang hari, retinanya banyak mengandung sel kerucut. Umumnya, burung memiliki daya akomodasi yang sangat baik, sehingga dapat melihat mangsanya dari jauh. Yang kelima yaitu sistem indera pada mamalia. Indera mamalia umumnya berkembang dengan baik. Kepekaan indera pada masing-masing mamalia berbeda-beda. Misalnya, kucing, anjing mempunyai pendengaran yang istimewa. Selain indera pendengaran, anjing memiliki indera penciuman yang sangat tajam, yang berbeda dengan hewan mamalia lainnya. Oke, kita masuk pada sistem indera hewan invertebrata atau tak bertulang belakang. 1. Sistem indera pada hewan moluska. Bekicot mempunyai dua pasang antena. Pada sepasang antena yang panjang
Di ujungnya terdapat mata sebagai indera penglihatan, sedangkan sepasang antena yang pendek berfungsi sebagai indera peraba. Yang kedua yaitu sistem indera pada cacing pipih. Cacing pipih, contohnya planaria, memiliki sepasang bintik mata pada bagian interior tubuhnya. Bintik mata tersebut sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Planaria cenderung bergerak menjauhi cahaya. Yang ketiga yaitu sistem indera pada cacing tanah. Cacing tanah memiliki indera penerima rangsangan yang cukup baik. Indera tersebut berada di permukaan tubuhnya dan hanya mampu membedakan gelap dan terang. Sel-sel yang sensitif terhadap rangsangan cahaya tersebut dilapisi kulit bagian dorsal atau atas, terutama pada bagian anterior. Cacing tanah cenderung bergerak menjauhi cahaya. Cacing tanah juga peka terhadap rangsangan sentuhan, zat-zat kimia dan suhu. Yang keempat yaitu sistem indera pada serangga. Serangga memiliki indera penglihatan berupa mata tunggal atau oseolus, mata majemuk, dan ada pula yang memiliki keduanya atau gabungan antara mata tunggal dan mata majemuk. Mata tunggal umumnya berbentuk segitiga. Mata majemuk terdiri dari ribuan alat penerima rangsangan cahaya yang disebut omatidium. Setiap omatidium terdiri dari lensa, sel konus, pigmen, sel fotoreseptor, dan jatuh tegak lurus pada lensa. Dengan mata majemuk memungkinkan serangga dapat melihat objek yang bergerak dengan cepat, dan itulah sebabnya kita sulit menangkap hewan seperti lalat dan serangga yang lainnya. Selain mata majemuk, serangga juga memiliki mata tunggal yang disebut ocelus. Ocelus berfungsi menanggapi perubahan intensitas cahaya dengan cara merangsang serangga untuk mengurangi aktivitasnya. Sekian penjelasan dari saya materi sistem indera pada hewan vertebrata dan invertebrata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.